Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, saya cukup lama agak jeda ya. Sebenarnya bukan apa-apa, tapi saya berharap teman-teman punya waktu untuk mengendapkan apa yang sudah saya bagikan ya, mengingat video saya sudah ratusan ya. Kalau terlalu padat juga khawatirnya Anda overload dan Anda tidak sempat untuk mempraktekkan. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya krisis atau tidaknya Anda tergantung level kesadaran Anda. Ya, krisis atau tidaknya Anda tergantung level kesadaran Anda. Jadi, krisis yang saya maksud di sini spesifikasinya lebih kepada krisis keuangan ya, atau krisis ekonomi. Sekali lagi terkait dengan kekinian di mana Anda tahu sendirilah situasi sekarang yang ya perlambatan ekonomi itu. Banyak yang curhat ke saya itu banyak sekali ya, terkait dengan kehilangan pekerjaan, menurunnya omset dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dan banyak orang yang nanya ke saya apakah saya sedemikian terpengaruh oleh keadaan ini. Terus terang, saya tidak terlalu terpengaruh, kecuali terpengaruh dalam hal dimensi kegiatan ya. Artinya kegiatan saya banyak yang online version sekarang dibandingkan offline ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan mungkin bisa jadi yang terpengaruh adalah bosan juga lama-lama di rumah. Tapi yang dimaksud dengan sampai mengalami krisis keuangan, terus terang saya nggak mengalami itu, walaupun situasinya lagi begini. Pertama karena memang saya mempersiapkan tabungan ya, tabungan yang saya persiapkan untuk sampai beberapa tahun ke depan sebelum kejadian-kejadian seperti ini. Jadi saya berpikir tentang financial safety. Saya pernah bilang kayaknya ada financial safety, ada financial freedom, ada financial abundance ya. Jadi keamanan finansial, kemudian ada kebebasan finansial, dan ada keberlimpahan finansial. Itu ilmunya beda-beda. Nah, saya tidak mau membahas tentang tabungan dan sebagainya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa sebetulnya saya dengan istri itu mikir, kenapa ya ada orang yang sampai terpengaruh sebegitu keras dalam situasi krisis ini. Karena saya lihat, saya amati orang-orang yang seperti itu masih mikirin dirinya sendiri. Jadi terus terang gini ya, saya mau buka. Saya itu di masa pandemi ini justru berpikir, aduh siapa ya teman gue yang bisa gue bantu, yang bisa gue promoin, siapa temen yang bisa gue larisin jualannya. Jadi saya tuh sampai kemarin ibaratnya pengeluaran itu ya malah bisa jadi banyak ya, karena ngelarisin dagangannya sini, ngelarisin dagangannya sini, saya rekomendasikan. Jadi saya sibuk untuk bagaimana supaya orang lain ini mendapatkan rezeki. Nah, yang menariknya adalah ya rezeki saya nggak kurang, boleh dibilang pemasukan antara pandemi sama tidak nggak ada bedanya, bahkan bisa jadi lebih banyak. Aneh kan? Di situ akhirnya saya berpikir bahwa salah satu sebab krisis itu adalah level kesadaran orang itu sendiri, dan orang nggak krisis itu level kesadarannya juga. Di saat masa pandemi ini banyak orang itu ngerem, kemudian hanya mikirin dirinya sendiri, mikirin gimana ya gimana gua, semuanya serba gua. Nah, terus terang saya lebih memikirkan tentang bagaimana ya biar orang lain ini nggak mengalami kesulitan. Nah, sekarang saya mau nanya, Anda ketika seperti ini ngiritnya banget kan? Mau beli ini, dirit-irit dan sebagainya. Karena Anda berpikirnya masih berpikir diri sendiri. Lupa bahwa kalau semua orang mikirin dirinya sendiri, maka rezeki nggak akan jalan. Karena pada prinsipnya, saya sering bilang, rezeki itu perputaran di mana uang dari satu orang berpindah kepada orang lain. Itu begitu, estafet seperti itu. Kalau semua orang mulai mikirin dirinya sendiri, tanda rezekinya akan mandek. So, bagi Anda, mungkin sulit ini diterima ya, tapi amati ketika Anda tuh hanya mikirnya ke situ, Anda akan krisis. Oh, jangankan situasi pandemi, situasi normal saja kalau orang yang orientasinya masih diri sendiri, kemungkinan keuangannya akan bermasalah. Jadi, kalau mau tahu rahasia saya bagaimana berpikir beli dagangannya beli dagangannya ya. Tapi saya pun memang memerlukan itu ya. Siapa yang bisa teman saya yang punya kualitas saya promosikan ya. Saya pokoknya fokusnya adalah helping people. Bagaimana membantu orang lain
di masa pandemi ini dan sebanyak-banyaknya, lebih banyak dari biasanya. Bagi-bagi sembako ya berkali-kali ya. Ada yang dalam komunitas, ada yang saya lakukan sendiri, bagi-bagi masker menggunakan uang sendiri. So kalau saya mau berbagi rahasia, itulah rahasia bagaimana saya bisa tidak begitu terpengaruh di masa pandemi ini. Nah, kalau Anda ada di antara Anda yang sangat terpengaruh, faktornya banyak ya, pasti karena mungkin skill Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang akan terjadinya disrupsi yang pernah saya bahas, bahwa suatu saat akan terjadi perubahan zaman di mana pekerjaan apapun bisa hilang. Ya, saya sudah berpikir tentang disrupsi itu udah jauh sebelum itu. Pekerjaan saya ini akan aman dari disrupsi nggak sih? Itu harus dipikir kalau Anda memahami situasi dunia yang semakin mengglobal seperti ini ya. Plus kesadaran. Ya, semakin Anda hanya berfokus kepada diri sendiri, maka Anda tidak akan terkoneksi kepada jejaring rezeki yang begitu meluas. Supaya Anda inline dengan jejaring rezeki yang begitu meluas, justru rahasia untuk bisa Anda tetap makmur dalam keadaan pandemi ini adalah berpikirlah untuk membantu sesama, start helping people. Karena dengan Anda berpikir tentang bagaimana help others, itu akan help yourself. Anda berpikir menolong orang lain, membantu orang lain, maka orang lain pun akan berpikir dan memikirkan tentang Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.